Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anandaku soleh solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kita semua selalu baik-baik saja ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Matematika KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat dengan teknik yang lain. Sebelumnya, Ibu akan mereview materi minggu lalu menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Perhatikan ke papan tulis ya. Nah, soleh-soleha, sekarang di papan tulis sudah ada 2 contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Kita akan menyelesaikannya menggunakan garis bilangan. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang nomor 1 soalnya 2 ditambah negatif 3. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Kalian masih ingat Piko si kotak yang suka melompat? Di sini ada angka 2. Berarti Viko diam di angka 2. Nah, positif 2 atau 2. Ini Viko. Lalu ditambah. Berarti posisi Viko masih di ke kanan ya. Viko masih menghadap ke kanan. Lalu ditambahnya negatif 3. Negatif berarti Viko lompatnya maju atau mundur? Ya, lompatnya mundur. Mundur sebanyak berapa kali soleh-soleha? Mundur sebanyak 3 kali. Yuk kita mundur dari angka 2. Mundur bersama-sama. 1, 2, 3. Piko berakhir di angka negatif 1. Berarti 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Sekarang nomor 2. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Yuk, Pikonya diam di negatif 3 ya. Nih Piko. Lalu ditambah berarti posisi Piko tetap menghadap ke kanan. Lalu ditambahnya 5. Positif 5 berarti maju ya. Berarti Piko maju sebanyak berapa kali soleh-soleha? Sebanyak 5 kali majunya. Lompatnya 5 kali. Yuk lompat ke depan bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir di angka berapa? Berakhir di angka 2. Berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Seperti ini soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat menggunakan teknik yang lain. Soleh-soleha, kita akan menggunakan contoh soal yang sama. Nomor 1, 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3 sama dengan, nah caranya yaitu kalian tidak harus menggambar garis bilangan. Kita menggambarnya seperti ini ya. Di sini kan soalnya 2. 2 ini positif. Positif itu lambangnya seperti apa? Ini ya lambangnya. Nah, kita gambar sebanyak 2 karena 2-nya positif. Jadi kita menggambar positifnya ada 2. Nah, ini artinya positif 2. Lalu ditambahnya tulis ditambah dengan ini negatif 3. Berarti kita gambar lambang negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Negatif 3. Negatifnya ada 3. Sudah seperti ini kita tulis sama dengan. Nah, setelah seperti ini kita akan gabungkan gambar yang ini dan gambar yang ini. Positif 2 seperti ini. Digabungkannya berderet ke bawah.
negatif 3-nya di bawah. 1, 2, 3. Nah, kalian perhatikan ada yang sejajar, ada yang tidak. Yang sejajar kita gabungkan ya, kita kasih kotak. Nah, ini juga sejajar, jadi ada temannya. Karena sejajar. Ada satu yang tidak sejajar, yaitu negatif. Negatifnya ada berapa? Ada 1, jadi jawabannya negatif 1. Jawabannya negatif 1. Sama ya, soleh-soleha dengan yang ini, negatif 1. Sekarang contoh yang kedua yaitu negatif 3 tambah 5. Negatif 3 ditambah 5. Sama dengan kita gambar apa dulu? Gambar negatif sebanyak 3 kali. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Artinya negatif 3 ditambah positif 5. Berarti kita gambar positif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, positif 5. Sekarang selanjutnya kita akan menggabungkan negatif 3 ditambah dengan positif 5. Negatif 3, 1, 2, 3. Positif 5-nya juga. Positifnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah terlihat ya mana yang tidak punya pasangan. Kita cari pasangannya dulu. Nih sudah sepasang. Ya, ini juga sudah satu pasang. Sudah ada temannya. Ini juga sudah ada. Yang tersisa adalah lambang positif sebanyak 2. Berarti positif 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Sama ya, seperti ini. Nah, soleh-soleha, apakah sekarang kalian sudah paham? Tapi muncullah pertanyaan dari kalian, Ibu, bagaimana kalau soalnya angkanya itu belasan, puluhan, atau ratusan? Misalnya ada contoh soal negatif 100 ditambah 50. Apakah kita harus menggambar lambang negatif sebanyak 100 dan lambang positif sebanyak 50? Tidak usah soleh-soleha. Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menjumlahkan atau mengurangi bilangan belasan, puluhan, atau ratusan dengan cara sapo bene. Sama, positif, beda, negatif. Perhatikan ke papan tulis ya. Nah, soleh-soleha, tadi Ibu sudah bilang dengan teknik sapo bene. Sama, positif, beda, negatif. Maksudnya apa? Apabila ada lambang positif dan positif berdekatan, hasilnya pasti positif, diganti jadi positif. Ini juga sama, negatif, negatif diganti jadi positif. Sama, positif, karena sama jadi positif. Beda, negatif. Beda itu ada positif sama negatif, dirubah jadi negatif. Negatif dan positif dirubah jadi negatif. Jadi sama, positif, beda, negatif. Sapo bene. Kalian catat ya agar kalian ingat sapo bene. Lalu selanjutnya catatannya yaitu kalau plus berarti uang kalian, kalau negatif berarti hutang kalian. Dicatat ya agar kalian ingat, kalau plus atau positif itu uang kalian, kalau negatif itu hutang kalian. Ibu maksudnya apa sih sapo bene sama uang dan hutang? Kita ke contoh soal, contoh penjumlahan. Di sini ada 15 ditambah negatif 8. Nah, di sini ada positif dan negatif berdekatan ya, Nak. Ingat, positif dan negatif berdekatan dirubah jadi negatif. Ini berdekatan. Positif dan negatif berdekatan kita ubah menjadi negatif. Nah, seperti ini.
Jadi kita ubah 15 dikurangi 8. Jadi 15 kurang 8. Karena diganti ya. Positif dan negatifnya ini diganti. Jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Betul. Selanjutnya yang nomor 2. Negatif 10 ditambah 14. Ini diganti gak Bu? Ini tidak diganti karena tidak berdekatan seperti nomor 1. Nomor 1 berdekatan diganti. Ini tidak berdekatan ya. Jadi tetap negatif 10 ditambah 14. Bagaimana cara menyelesaikannya Bu? Negatif 10 ditambah 14. Negatif 10 ini karena negatif adalah hutang. Hutang kalian. Lalu 14 ini positif adalah uang kalian. Kalian punya hutang 10, kalian punya uang 14. Hutang ini dibayar oleh kalian. Jadi 14 dikurangi 10. Jawabannya berapa? Jawabannya 4. Jawabannya 4. Jadi hutang kalian 10 dibayar 14, sisanya 4. Sisa uang kalian 4. Selanjutnya nomor 3, negatif 12 ditambah 5. Tidak ada yang harus diganti ya karena tidak berdekatan. Kalian punya hutang 12 dibayar 5. Gimana cara menyelesaikannya? Hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Kalian punya hutang 12 dibayar 5, anggap saja 12 dikurangi 5. 12 dikurangi 5 berapa jawabannya? 7. 12 kurangi 5 sama dengan 7. Tapi karena hutang kalian lebih banyak dibandingkan dengan uang yang kalian punya, jadi hutang 12 dibayar 5, kalian sisa hutangnya 7. Kalau hutang berarti menggunakan negatif. Jadi negatif 7. Sampai sini paham ya? Selanjutnya nomor 4. Negatif 2 ditambah negatif 4. Nah, di sini ada yang berdekatan ya. Nih, kita lingkari yang berdekatan ini. Kita coret. Sapo bene. B sama positif, beda negatif. Ini beda ya. Beda negatif. Ini ada positif, ada negatif. Karena beda diganti jadi negatif. Nih, kalau kalian belum ingat, nih, kalau kalian lupa nih, negatif sama positif jadi negatif. Ini juga sama ya. Jadi diganti jadi negatif. Jadi negatif 2 sama negatif 4. Kita tulis lagi. Negatif 2 dikurangi negatif 4 sama dengan, Bu, ini cara penyelesaiannya bagaimana? Anggap saja kalian punya hutang 2. Hutang lagi 4. Jadi hutangnya bertambah ya. Jadi hutangnya berapa? 2 tambah 4. 6. Tapi karena hutang masih hutang, kalian tetap negatif 6. Ingat, kalian hutang 2, hutang lagi 4. Jadi jawabannya masih tetap hutang 6. Seperti itu. Sekarang lagi, nomor 5. Negatif 50 ditambah negatif 10. Ini ada yang berdekatan ya. Nih, sapo bene. Sama positif, beda negatif. Ini beda ya. Jadi diganti ke negatif. Coret sama ibu. Jadi negatif. Tulis lagi negatif 50 dan negatif 10. Negatif 50 dan negatif 10. Lalu bagaimana Bu caranya? Kalian hutang 50, hutang lagi 10. Berarti hutangnya bertambah jadi berapa? Hutangnya bertambah jadi 60. Negatif 60, hutang kalian 60. Nah, sekarang kita ke contoh pengurangan. Pengurangan itu hampir sama cara penyelesaiannya dengan penjumlahan yang tadi. Misalnya nomor 1, 5 dikurangi 7. Caranya yang besar dikurangi dulu dengan yang kecil seperti tadi. Negatif 10 tambah 14. Caranya 14 aja dikurangi 10. Lalu 12 dulu dikurangi 5. Nanti positif negatifnya kita lihat. Yang nomor 1, 5 dikurangi 7. Anggap saja 7 dikurangi 5. Jawabannya 2. 7 dikurangi 5 jawabannya 2. Tapi kita punya hutangnya 7. Dibayarnya 5. Berarti kita masih hutang berapa? 2. Berarti 2 ini hutang atau negatif. Selanjutnya nomor 2.
8 dikurangi negatif 3. Ingat ini sapo bene, sama positif beda negatif. Ada yang berdekatannya negatif dan negatif. Sapo sama berarti positif. Ini kan sama. Kita ganti jadi positif. Nah, seperti ini. Ingat ya, sama jadi positif. Sapo jadi 8 ditambah 3. Tulis lagi 8 ditambah 3. Ini mudah. 8 tambah 3 berapa? 11. Betul. Selanjutnya nomor 3. Negatif 10 dikurangi 5. Ini seperti tadi sayang ya. Kalian punya hutang 10, hutang lagi 5. Jadi hutangnya bertambah. Hutangnya berapa? 15. Tapi jangan lupa menggunakan negatif. Karena hutang 10, hutang lagi 5 jadi negatif 15. Nomor terakhir, sekarang negatif 2 dikurangi negatif 7 sama dengan berapa? Lihat ada yang sama, ada yang berdekatan. Kita lingkari ya yang berdekatannya. Kita lingkari sapo bene sama positif. Ini sama negatif dan negatif jadi positif diganti ya. Negatif 2 ditambah 7. Tulis lagi. Negatif 2 ditambah 7 sama dengan. Nah, kalian punya hutang 2, punya uang 7, dibayarlah hutang kalian. Jadi hutangnya lunas, sisa uang kalian berapa sisa uangnya? Anggap saja 7 kurangi 2, jawabannya 5. Positif atau negatif? Positif karena uang kalian lebih banyak dari hutang kalian. Jadi sisanya uang kalian atau sisanya positif. Seperti itu soleh-solehah. Nah, soleh-solehah itu tadi penjelasan cara menjumlahkan dan mengurangi bilangan positif. Kunci yang harus kalian ingat yaitu sapo bene, sama positif beda negatif. Dan diingat-ingat, positif berarti uang kalian dan negatif berarti hutang kalian. Sekarang Ibu punya soal latihan untuk kalian. Ini soalnya. Ini soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Ditulis soalnya di buku tulis matematika. Nah, soleh-solehah, cukup sekian materi untuk hari ini. Diingat selalu ya, jangan sampai lupa. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.